Halo sahabat pro, saya Chef Dery. Kalau di episode sebelumnya biasanya kita membuat hidangan utama, kali ini kita akan membuat yang berbeda. Kita akan bikin hidangan pembuka yang biasa disajikan untuk acara-acara formal seperti tea time, coffee break, ataupun juga standing party. Kali ini kita akan buat kanape. Nah, kanape ini adalah hidangan pembuka yang ukurannya itu small pieces. Jadi biasanya dia 1-2 gigitan juga udah habis. Jadi makanannya sangat ringan. Dan juga biasanya base-nya itu edible, jadi bisa dimakan semuanya tanpa kita harus memikirkan misalkan ada tusukan atau wadah yang kita nanti bingung membuangnya di mana. Jadi ini sangat efektif sekali. Dan kali ini kita akan membuat 3 menu kanape. Sahabat pro mau tahu? Ayo kita masak. Oke, yang pertama kita akan buat adalah mini black burger. Ada 4 komponen penting dalam pembuatan kanape. Yang pertama itu ada base-nya. Nah, biasanya bisa berupa roti atau biskuit ataupun juga puff pastry. Dan ini untuk meningkatkan tekstur dari kanapenya ini. Lalu yang kedua itu ada olesan. Lalu yang ketiga itu ada topping. Nah, topping ini bisa berupa daging, sayur ataupun juga keju. Oke, langsung aja kita buat ban burgernya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan campurkan air hangat dengan ragi atau yeast. Ini kita campurkan terlebih dahulu. Nah, fungsi ragi di sini untuk mengembangkan adonan. Nah, ragi ini sebenarnya dia hidup. Jadi kita perlu aktifkan dengan menggunakan air hangat dan juga kita tambahkan dengan gula. Ini kita bisa campurkan bahan-bahan keringnya terlebih dahulu. Di sini kita ada susu bubuk. Lalu ada garam, ada Ajinomoto Plus. Nah, di sini kita ada penggunaan charcoal. Nah, ini nanti yang membuat warnanya menjadi hitam. Nah, charcoal ini dia pembuatannya dari bambu atau kayu yang dibakar hingga menjadi arang. Nah, nanti dia dicek dengan multimeter. Itu yang nanti kalau yang aktif yang bisa digunakan untuk makanan, kalau yang nggak aktif itu yang tidak bisa digunakan untuk makanan. Selanjutnya kita akan masukkan bread improver. Nah, bread improver di sini fungsinya untuk mengoptimalkan kinerja dari ragi. Jadi kalau ragi tadi untuk mengembangkan, nah ini untuk mempercepat proses fermentasi. Lalu kita ada tepung terigu. Ini kita pakai protein sedang. Nah, ini kita bisa campurkan terlebih dahulu sampai dia merata. Kalau udah rata, baru kita bisa campurkan ragi yang udah kita campur tadi dengan air hangat dan gula. Nah, ini kan ada bubble-bubble-nya di pinggirannya, berarti dia udah aktif. Kita tuang. Setelah rata baru kita masukkan lagi telurnya. Oke, telur udah masuk. Ini kita ratakan butter. Setelah sudah tercampur baru kita akan adon. Oke, jadi sebelum kita membuat adonan ini, yang penting kita harus cuci tangan terlebih dahulu agar tetap higienis. Oke, bisa dilihat. Ini kita akan adon lagi. Kita dorong, tarik, lipat, dorong. Nah, ini kita akan lakukan berulang sampai dia kalis. Nah, saat tandanya udah kalis tuh dia sudah menyatu dengan sempurna. Kita akan oleskan dengan sedikit minyak. Seperti ini. Nanti ini akan kita resting selama kurang lebih 15-30 menit sampai dia size-nya 2 kali lipat meningkat. Oke, jadi ini yang sudah meningkat 2 kali lipat, bisa kita lihat. Kita pipihkan dulu, lalu kita akan bentuk dia menjadi bulatan yang lebih kecil. Tinggal kita bulatkan saja. Ini kita akan oilin dulu, sedikit saja. Kita ratakan. Nah, ini kita akan resting lagi. Jadi kita resting kurang lebih 30 menit sampai size-nya 2 kali lipat lagi. Oke, jadi selagi menunggu doughnya proofing, kita akan bikin beef patty-nya terlebih dahulu. Sini kita ada minced beef. Kita campurkan dengan bombay yang sudah dicop, bawang putih sudah dicop, tepung roti, lalu seasoningnya juga kita tambahkan, garam, lada hitam bubuk, lalu ada oregano ya, untuk memberikan rasa dan aroma, parmesan cheese, Ajinomoto beef extract powder seasoning. Kita akan mix terlebih dahulu sambil diratakan. Nah, ini petis telurnya untuk merekatkan ya adonan atau beef patty-nya ini.
Nanti setelah ini kita akan bulatkan 15-20 gram. Ajinomoto beef powder di sini lebih ke untuk meningkatkan flavor dari dagingnya. Karena untuk ekstraknya dia cukup tinggi sehingga rasanya nanti jadi lebih rich ya untuk beef patty-nya. Ini akan kita bulatkan biar tidak lengket ukuran ini. Tinggal kita bulatkan saja. Oke, ini sepertinya cukup untuk adonan beef patty-nya. Oke sahabat pro, jadi ini akan kita keep di chiller dulu. Nah, sambil kita ngecek ban burgernya, sepertinya sudah proofing. Untuk bannya sudah meningkat 2 kali lipat. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam oven. Oke, sekarang kita akan pan-sear beef patty-nya. Kita akan panaskan pan terlebih dahulu. Kita matangkan sebagian sisinya terlebih dahulu. Nanti baru kita press. Kita tunggu sebentar. Baru atas terlebih dahulu boleh. Yang sudah bisa kita angkat. Oke, ini beef patty-nya udah jadi. Next kita akan cek ban burgernya. Oke, sekarang kita akan keluarkan ban burgernya. Oke, ini dia. Kita belah dua aja. Selanjutnya kita akan ambil beberapa bahan lagi sebagai pelengkapnya. Lalu kita akan oleskan dengan mayones. Ini kita menggunakan mayumi. Oke, ini cukup. Berikan tomat yang sudah di slice. Terakhir kita akan berikan beef patty-nya. Udah ada keju yang quick melt. Next kita akan torch pakai blow torch agar dia sedikit leleh aja. Sudah 3/4 jalan. Kita akan sisihkan terlebih dahulu dan kita next ke menu berikutnya. Oke, sekarang kita akan buat shrimp and toast mayo. Pertama kita akan buat rotinya terlebih dahulu. Di sini saya akan slice curry-nya. Kita akan pakai timun Jepang. Ini untuk ukurannya kita akan sesuaikan dengan ukuran dari rotinya ya. Oke, sekitar segini. Kita lebihkan sedikit biar tidak terlalu ngepas. Nah, ini kita akan slice dengan menggunakan mandolin agar lebih presisi. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan oleskan dengan mayumi. Ini untuk merekatkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Karena nanti di atasnya akan saya letakkan curry. Rata, tinggal kita letakkan curry di atasnya. Kita akan susun di atas permukaan rotinya seperti ini. Jadi fungsi dari mayumi ini selain dia memberikan rasa creamy dan sedikit manis, juga untuk merekatkan curry-nya ini agar tidak bergeser ketika kita susun seperti ini. Seperti ini bisa kita balik. Lalu kita potong sampingnya. Dan kita sisihkan. Silakan jadi seperti ini. Oke, next kita akan toast rotinya. Nah, di sini kita panaskan pan. Lalu kita perlu butter. Ini kita akan lelehkan. Seperti ini cukup. Kita akan ambil rotinya. Oke, dan kita akan toast hingga dia kecoklatan. Oke, ini kita toast tujuannya untuk memberikan tekstur yang lebih crunchy di permukaannya, namun di atasnya atau di tengahnya tetap moist ya. Di atasnya, oke, ini udah. Next kita akan mix udang yang sudah kita rebus dengan spicy mayo. Ini kita sudah ada bahan-bahannya di sini. Nah, di sini juga saya sudah membuat spicy mayonya. Jadi kita campurkan antara mayumi dengan saus sambal. Perbandingannya itu sekitar 1:3. Satunya itu saus sambalnya, 3-nya itu mayuminya. Oke, di sini kita akan potong udangnya. Ini kita potong cincang saja. Tapi jangan terlalu halus karena kita mau tekstur udangnya itu masih ada. Ini kita
kita akan pindahkan. Next kita akan mix. Di sini sudah ada bawang bombay yang sudah kita chop, fresh, daun dill yang sudah kita chop. Ini untuk meningkatkan freshness dari hidangan ini. Lalu ada lada hitam, ini sedikit saja, air perasan lemon. Terakhir kita akan mix dengan spicy mayo. Sambil kita cek tingkat kekentalannya. Sekarang kita akan cutting rotinya. Kita bagi 4. Kita akan letakkan di atasnya. Nah, ini juga komponennya sama ya, ada base-nya, ada olesannya, dan juga ada topping di atasnya. Oke, ini sudah selesai. Nanti kita tinggal finishing aja dengan memberikan garnish di atasnya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu dan kita lanjut ke menu berikutnya. Oke, next kita akan bikin chicken and creamy spinach cannoli. Pertama kita akan buat cannoli shell-nya terlebih dahulu. Sini udah ada bahan-bahannya. Sini ada Ajinomoto plus, garam. Jadi kita masukkan bahan-bahan yang gramasinya kecil terlebih dahulu. Lalu ada gula, tepung terigu protein sedang. Ini kita akan aduk rata. Next kita masukkan air, sambil diaduk boleh. Lalu telur, kita pakai kuning telurnya saja. Butternya ini kita pakai yang salted. Sebelum membuat adonan ini harus cuci tangan terlebih dahulu. Ini akan kita campurkan. Ratakan saja biar lebih mudah. Sama seperti tadi membuat bun burger. Oke, kalau dirasa sudah cukup kalis, ini akan kita keeping di chiller selama kurang lebih 15-30 menit agar adonannya masih lebih moist lagi nantinya. Oke, ini hasilnya yang sudah kita keeping, jadi lebih moist cara teksturnya. Nah, ini akan kita roll dengan menggunakan pasta maker. Ini kita akan bagi menjadi 2 bagian saja cukup. Sprinkle. Ini kita akan pipihkan hingga ketebalan yang paling tipis, sekitar 2 mili ya. Oke, ini kita akan pipihkan dengan pasta maker dengan ketebalan yang paling tipis. Ya, sudah memanjang. Nah, ini akan kita cutting dengan ring cutter. Nah, itu kita. Nah, untuk diameternya sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari sahabat pro. Kalau ingin lebih lebar, diameternya boleh disesuaikan. Oke, selanjutnya kita akan roll cannolinya dan kita akan goreng. Ini suhunya sekitar 160-170 derajat. Tahapnya kita akan oleskan dengan minyak biar dia tidak lengket. Kita letakkan di atas adonannya dan kita gulung. Dan jangan lupa kita berikan air untuk merekatkannya. Ini akan kita masukkan satu persatu. Oke, ini suhunya tidak boleh terlalu besar karena dia nanti akan lepas dari rekatannya ya. Nah, nantinya ini akan kita filling dengan menggunakan chicken and creamy spinach di dalamnya. Makanya saya tidak ingin lubangnya ini yang terlalu besar. Jadi hanya 1,5 cm aja diameternya, agar nanti fillingnya juga nggak terlalu banyak. Oke, ini sudah. Oke, ini bahan-bahannya udah ready. Kita akan bikin fillingnya. Nah, untuk white sauce-nya sudah saya bikin, tinggal kita reheat saja. Sini kita akan tuang minyak. Kita ratakan dulu. Kita masukkan bombay, chop. Untuk ayam udah saya rebus dan juga saya cincang. Nah, ini untuk potongannya nanti sahabat pro juga bisa sesuaikan, entah mau di dice atau mau dicincang halus. Tapi kalau untuk memudahkan pada saat nanti proses filling, itu lebih baik dicincang halus. Kita akan masukkan white sauce-nya.
atau bechamelnya. Ini kita tuangkan saja. Oke, kita masukkan. Lalu kita akan seasoning lada hitam, bubuk sedikit saja. Selanjutnya kita tambahkan Ajinomoto chicken extra powder. Nah, ini untuk membuat rasanya lebih strong lagi. Masukkan bayam. Ini bayam juga udah kita rebus sebentar aja dan kita chop. Ini api mati, langsung kita aduk. Ini kita biarkan dingin dulu, habis itu kita pindahkan ke piping bag. Yang ada bechamelnya ini yang sisa, ini kita akan buat turunannya, yaitu cheddar cheese sauce. Cheddar cheese kita pakai untuk di finishingnya ya, di atasnya nanti. Ini cukup, kita matikan apinya. Kita akan siapkan piping bagnya, kita akan pindahkan. Untuk fish sauce-nya akan kita pakai nanti, jadi ini akan kita sisihkan. Dan untuk filling chicken creamy spinach-nya ini langsung akan kita isi ke dalam cannoli-nya. Masukkan saya ke dalamnya sampai dia penuh. Oke. Next kita akan plating untuk 3 menu kanape ini. Oke, pertama mini black burgernya akan kita garnish dengan menggunakan caramelized onion. Oke, ini akan kita garnish dengan menggunakan edible flower. Kita pakai red sorrel untuk mempercantiknya. Lalu berikutnya untuk shrimp and toast mayo kita akan tambahkan tobiko. Kita pakai tobiko yang merah karena ini seafood, jadi kita tambahkan tobiko. Ini juga untuk meningkatkan tekstur. Kita finishing dengan daun dill. Nah, ini yang bikin rasanya jadi lebih fresh ya. Lalu untuk cannoli kita kasih cheddar cheese. Ini untuk lekat juga, ini juga memberikan rasa ya. Nanti kita akan letakkan edible flower juga di atasnya. Nah, ini step yang terakhir ya, dari 4 komponen yang harus ada di cannoli. Kita akan tambahkan edible. Oke, 3 menu kanape untuk hari ini sudah jadi. Sekarang saatnya kita icip-icip. Saya akan start dari mini black burger terlebih dahulu. Oke sahabat pro, untuk mini black burger ini taste dari beef patty-nya itu strong banget. Karena tadi kita pakai fresh meat dan juga ada tambahan tadi Ajinomoto beef extra powder. Jadi rasanya flavorful dan diimbangi dengan adanya si bahan burgernya ini. Nah, ini sepertinya saya juga harus 2 bite ya, nggak bisa 1 gigitan. Di sini juga untuk fillingnya balance, karena dia ada vegetable-nya dan juga ada creamy dari bechamelnya. Dan nggak lupa ada flavor dari chicken powder-nya yang bikin taste dari ayamnya itu lebih strong lagi. Oke, yang terakhir kita ada shrimp and toast mayo. Nah, kalau ini bisa mungkin 1 bite. Shrimp and toast mayo ini fresh banget rasanya karena udangnya masih crunchy, ditambah dengan daun dill yang memberikan rasa fresh. Yang bawahnya crunchy, yang atasnya itu masih moist, jadi pas digigit itu ada tekstur yang berbeda. Nah, itu yang bikin hidangan ini lebih nikmat lagi. Ini dia 3 menu kanape hari ini. Tertarik untuk mencoba menu kanape untuk ide bisnis kuliner sahabat pro? Temukan resep lainnya di YouTube channel Ajinomoto Profesional. Bye! Eat well, live well.